홍 사장님이 아무래도 마음을 바꾼 것 우리 아들 아빠 없으면 잠도 잘 못 자잖아. 다혜야 제발. Hai Sobat Cinggu, jumpa lagi dengan Blossom Official 19. Semoga sobat sukses selalu. Maaf ya guys, suaranya kurang maksimal soalnya lagi batuk. Cerita lanjutan saat Yunwoo menangis, kemudian Yunwoo flashback. Yunwoo melamar Haein di sebuah akuarium besar. 우리 결혼할래요? Dan Haein tentu saja menerimanya dengan senang hati. Kemudian Yunwoo memeluk Haein. Namun Yunwoo tidak mau mengambil kesempatan, kemudian mencoba untuk membuat Haein mengingat kembali semuanya. Lalu Haein mulai perlahan mengingatnya dan mulai marah kembali ke Yunwoo guys. Dan mengatakan, aku ingat sekarang betapa kamu membenciku dan betapa sengsaranya hidupmu. Kamu pikir akan hidup bahagia setelah menikah denganku. Kenyataannya ternyata tidak. Pasti menyenangkan melihat aku tidak bisa ingat apapun dan bicara omong kosong. 너한테 내가 얼마나 끔찍한 사람이었는지. Bukan kamu saja yang sengsara, aku juga sengsara. Aku tidak bisa menghabiskan sisa hidupku di sisimu. Jadi mari kita berpisah. Keesokan paginya Yunwoo didampingi sahabatnya sebagai pengacara juga untuk menemui Haein. Sedangkan Haein ternyata didampingi oleh seorang pengacara yang sangat tampan. Guys, auranya Oppa Sojongki. Yunwoo dan sahabatnya sampai terkesima melihatnya. Sahabatnya Yunwoo berkata banyak rumor tentang dia. Dia adalah putra konglomerat namanya Vincenzo. Dan dia seperti manusia serigala. Dan dia adalah mafia. Di sini kocak guys, ekspresi Yunwoo jadi bingung sendiri sama cerita sahabatnya. 홍 사장님이 아무래도 마음을 바꾼 것 같아 널 용서하지 않기로. Mungkin Nyonya Haein sudah tidak mau memaafkanmu karena perbuatan kamu kepadanya tidak menyenangkan. Karena menipunya dengan berpikir kamu jatuh cinta kepadanya. Dia mungkin ingin kamu tidak selamat dan sahabatnya menghayal Yunwoo dan dirinya sendiri akan didor oleh dia di depan Haein. 악으로 쳐다본다. Lalu Yunwoo menjawab, diam kamu. Dan mereka mulai masuk ke ruangan bertemu Haein dan pengacaranya. Suasananya tegang dan menakutkan bagi mereka berdua. Pengacaranya menjelaskan dan mengatakan saya tidak datang untuk bernegosiasi. 그 문건 백현호 이사님 쪽에서 준비하신 이혼 발표 공식 문건 맞죠? 예. Itu surat pernyataan yang dibuat oleh Tuan Yunwoo. Di dalam surat itu, alasannya meminta cerai karena perbedaan yang tidak bisa didamaikan. Lalu pengacaranya berkata sambil tersenyum, dasar orgil. Dan pengacaranya meminta beberapa persyaratan seperti yang menceraikan adalah Haein. Karena dia seorang pembisnis, jika orang lain tahu kalau suaminya yang meminta cerai, namanya akan jelek. Jadi Yunwoo menjawab, kamu tuliskan saja apa yang kamu mau. Karena bukan itu alasannya yang sebenarnya. Dan pertemuan selesai. 진짜 이유는 아니니까요. Di dalam perjalanan pulang, Haein flashback pernah naik kereta bersama Yunwoo sambil melihat sunset. 예쁘죠? 저거 보면. Dan Haein mendatangi tempat-tempat yang pernah didatangi Yunwoo dan mencoba hal-hal yang Yunwoo lakukan. Haein datang juga tempat ke restoran yang biasa Yunwoo makan. Tak lama dari itu Yunwoo juga datang dengan sahabatnya, tetapi mereka tidak melihat Haein ada di situ. 혜인이 옆에 그렇게 살고 싶었다고. David mendapatkan kabar kalau obat yang dikonsumsi Haein itu adalah obat untuk tumor ganas. David kaget mendengarnya. Kemudian David memegang kalung terus dan flashback. Waktu di panti asuhan, Haein berlari sangat kencang dan meminta bantuan karena dikejar oleh Ji-eung. Ji-eung siap mau menyerang Haein, untungnya ada David. Dan David langsung memukul Ji-eung itu dengan batu. Terus ada penjaga itu datang dan menampar David dan memarahinya. Haein bangun dan berdiri.
dan berkata kalau Ji-ung Tuan yang akan menyerang aku. 아저씨네 걔한테 물릴 뻔했잖아요. Bukannya sadar, penjaga itu justru malah berkata kasar kepada Hein, berkata tidak punya sopan santun. Oh, ini ternyata guys ceritanya Ji-ung yang dilukai David waktu kecil di episode sebelumnya. Di cerita sebelum-sebelumnya, orang hanya mendengar David melukai Ji-ung itu tanpa alasan. Tapi ternyata alasannya karena Ji-ung itu menyerang Hein dan yang punyanya menampar David. 임마! 너 우리 개 다치면 어쩌려고 그래 지금? Datanglah rombongan keluarga Hein. Solhi langsung merangkul Hein dan berkata kamu baik-baik saja. Penjaga itu meminta maaf dan David hanya melihat saat ibunya merangkul Hein dan pergi dengannya. Hein kembali dan mengikatkan kain ke kakinya David yang luka. Setelah Hein pergi, David menemukan kalung Hein yang jatuh. David sedih mendengar Hein sakit karena David juga mencintai Hein. David menunggu Hein di pagar rumah karena David khawatir dengan keadaannya. David meminta supirnya Hein diganti dengan seseorang yang dia kenal. Namun Hein tidak mau. Justru mereka berdebat dan David mengatakan yang dibutuhkan Queen hanya aku dan kamu juga membutuhkan aku. Apakah perlu kubuktikan? 네 회사에 필요한 사람은 나지. Aku hanya perlu menunjukkan kepadamu, aku bisa memberikan yang tidak bisa orang lain berikan kepada kamu, Hein. Hein menjawab, aku menceraikan Yunwoo bukan karena supaya kamu punya peluang, tapi karena aku merasa bersalah atas semua yang dilaluinya. 난 너한테 기회를 주려고 이혼한 게 아니야. Tak lama Solhi datang dan akhirnya Hein pamitan untuk masuk ke dalam. Grace mengompori adik dan ibunya Hein guys supaya mereka berdua bisa membujuk kakeknya untuk memberhentikan Yunwoo dari kantornya. Namun adiknya Hein tidak mau. Lalu ibunya Hein mendapatkan telepon dari ibunya Yunwoo. Ibunya Yunwoo akan datang menemuinya ke Seoul. 여성 정치인의 머리? 나 그것 좀 해주라. 에? Dan mereka bertemu guys. Ibunya Yunwoo sebenarnya belum tahu atas apa yang terjadi. Yang dia tahu hanyalah masalah telepon kemarin dan mau meminta maaf. Namun ibunya Hein memberitahu semuanya. Dan mereka sudah bercerai sekarang. 애들끼리 이미 합의는 한 모양이니까 괜히 가족이 나서서. Bahkan Yunwoo menyadap telepon kakeknya. Ibunya Yunwoo tentu saja tidak mempercayainya kalau putranya dalang semua itu. Kuharap keluargamu tidak akan berusaha mencari keuntungan dari hal itu. Jadi tolong bujuk putramu supaya berhenti dari perusahaan. Dia sangat menyedihkan dan kuharap kita tidak bertemu lagi. Ibunya Yunwoo hanya bisa menahannya saja. 그래서 내가 죽어라 반대했던 거고. Ibunya Yunwoo pulang sambil berjalan kaki, bersedih dan menangis, hatinya hancur guys. Dan sudah ditunggu oleh suaminya dan putrinya. Di jalan raya David diberhentikan oleh sebuah mobil dan itu ternyata Yunwoo guys. Yunwoo berkata, aku lihat kamu membututi Hein, makanya aku sengaja membututi kamu juga. Lalu Yunwoo flashback pada saat orang suruhan David yang memberikan informasi obat Hein adalah bawahannya Yunwoo di kantor. 이사님 어디 가시는지 누구 만나시는지 그런 거 보고 드렸고요. Karena ketahuan Yunwoo, maka dia membuka semuanya kalau David memerintahkannya untuk mencari tahu obat apa ini. Yunwoo berkata, jika kamu ingin menyakiti Hein, aku juga akan melakukan hal yang sama kepadamu. Dan David menjawab, jika kamu ingin melindunginya, lakukan saja apa yang kamu mau. Hein akan tetap memilihku. Lalu David pergi. 앞으로도 윤은성 씨가 혜인이 뒤 밟으면 나도 윤은성 씨 뒤를 밟을 거고 혜인이한테. Di dalam mobil, Yunwoo mencoba memecahkan teka-teki siapa sebenarnya David dan David mengapa ingin menghancurkan keluarga Hein. Adiknya Hein membuat kesalahan yang tidak mendengarkan perkataan Yunwoo. Dan semuanya benar, dia hanya dipermainkan David. Sekarang lokasi buat resortnya terhenti karena garda khusus militer dari Amerika telah menolaknya. Sehingga menyebabkan para pemegang saham mundur dan menarik lagi uangnya. 군부대 이전이 취소됐다는데? Dan berita sudah menyebar ke media. Namun lagi-lagi David memfitnah Yunwoo kalau Yunwoo lah dalangnya.
Yunwoo yang membocorkan masalah itu sehingga para investor menarik lagi uangnya. 백현우 씨가 시나리오를 잘 짰어. 회장 금고직이 구속됐다는데. Songchul berkata, kenapa Yunwoo ingin balas dendam kepadaku, kenapa bukan ke Haein, dengan kesalnya. David menawarkan diri berusaha memberikan solusi kepada Songchul dan kakeknya Haein dan memintanya untuk mempercayainya. 네, 사업도 사람이 하는 거고요. 저도 믿음이 가장 중요하다고 생각하고. Yunwoo mendapatkan kabar bahwa perusahaan David akan berinvestasi di Resort G menjadi investor tunggal. David dan kakeknya Haein akan membuat perjanjian dan kerjasama sama-sama menjadi investor tunggal. 저희 파이원 인베스트먼트에서 단독 투자하겠습니다. Dan ini akan menjadi jumlah yang sangat besar. Songchul sangat gembira dan meminta kakeknya Haein mempercayai David sepenuhnya. Pada saat mau menandatanganinya, Yunwoo masuk dan berkata, jangan tanda tangan kakek, karena kalau Anda tanda tangan dan Anda tidak bisa menerimanya dengan mempertimbangkan konversi, jika di kemudian hari ada masalah dari risiko pemilik, maka saham Anda akan jatuh ke David semuanya. Anda tidak boleh gegabah dan harap dipikirkan kembali. 섣불리 이런 조항 수용할 수는 없습니다. 회장님의 보유지분 6.7%가 윤 대표님 펀드로 넘어가게 되는데 David dah bete aja guys, tetapi tetap meyakinkan kalau itu tidak akan pernah terjadi. Dan juga Songchul marah. Namun ayahnya Haein selalu setuju apa yang dikatakan Yunwoo selalu benar. Namun kakeknya Haein flashback ingat perkataan Solhee. Dan justru kakeknya Haein mengusir Yunwoo dan disuruh berhenti kerja. Dan akhirnya kakeknya Haein menandatanganinya. 그래서 쓰리아웃이. 할아버님 나가! Setelah itu Yunwoo tidak mempunyai akses lagi di kantor, bahkan disuruh keluar paksa oleh security. Untungnya keburu ada Haein datang melawan para security dan membantu Yunwoo. Haein mengatakan, kenapa kamu tidak melawan mereka? Sewaktu kita masih menikah, kamu menahannya. Sekarang kita sudah bercerai, kamu tidak perlu menahannya lagi. Jangan mau lagi dipermalukan terus. 뭐하러 버티면서 이런 모욕을 당하냐고. 어쩔 수 없이 참았겠지만. Yunwoo menjawab, aku melakukannya karena aku masih ingin berada di sini. Pada saat keluar kantor, ada Bongja menunggunya lalu mengajak Yunwoo untuk berbicara. Bongja mengatakan, janganlah pergi, tetaplah bersama Haein jika kamu mencintainya. Kasihan Haein. 아니면 나가지 말라고. 혜인이한테 너밖에 없는데 네가 가버리면 어쩌라는 거냐고. Yunwoo menjawab, aku tidak akan pergi kemana-mana, justru aku bertahan karena aku ingin tetap bersamanya. Setelah itu Bongja memberitahukan tentang Solhee. Solhee itu menakutkan, dia memalsukan identitasnya. Dan Solhee pernah dipenjara dan memiliki seorang putra berusia 34 tahun. 모슬이 본명은 오순영. 오순영 시절에 아들도 하나 낳았고. Yunwoo kaget dan benar dengan kecurigaannya. Lalu Bongja mengajaknya bertemu dengan detektifnya yang dia sewa. Detektif memberitahukan kalau Solhee melahirkan di lapas dan putranya dikirim ke panti asuhan di daerah Ganwon, yang dimana panti asuhan tersebut menurut Yunwoo ada di sekitar dekat tempat perburuan dan namanya Harapan Abadi. 교도소에서 출산을 해서 강원도 쪽 보육원으로 아들을 보냈고요. Bongja pun kaget dan baru tahu karena kakeknya Haein dan Solhee dulu mensponsori supaya putra-putri yang di panti asuhan dapat beasiswa 1 dekade. Pada saat mereka mengecek ke tempat perburuan, ke pengelola resort, ternyata panti itu sudah tidak ada. 희망은 10년 전에 불이 나서 닫았습니다. Pada saat mereka mengecek ke tempat perburuan ke pengelola resort itu, bahwa pantinya sudah tidak ada dikarenakan kebakaran. Dan pengelola resort mengenal kalau salah satunya pernah ikut berburu denganmu, Tuan. Yunwoo menjawab, David. Iya benar, dia mirip dengan salah satu putra yang mendapatkan beasiswa dari Queen dan diadopsi ke Amerika. 네, 맞아요. 나중에 걔도 입양 갔잖아요, 미국으로. Adegan kakeknya Haein dan Solhee dan juga para pengacara. Kakeknya Haein memberikan hak kekuasaan medisnya kepada Solhee hitam di atas putih, supaya kalau nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, Solhee boleh yang memberikan kekuasaan medis. Ini kakeknya Haein lakukan karena Solhee berkorban untuknya. 여사님 명의로 비자금이 있다는 것만으론 여사님이 그걸 빼돌렸다고 주장하기는 어려울 수 있습니다. Karena mau menggantikannya masuk penjara. Pada saat persiapan acara ulang tahun kakeknya Haein yang ke-80 tahun, Bongja melihat Solhee memakai cincin ibunya.
Dan Bongja marah dan mengadu kepada ayahnya. Kenapa ayah memberikannya? Ini seharusnya menjadi warisanku. Ayah kenapa menjadi gila karena wanita ini? Ayah sudah mengusir putra pertamamu karena wanita ini. Wanita ini hanya ingin menguras harta ayah. Sadarlah. Ayahnya justru membelanya dan berkata hanya dia satu-satunya yang mau berkorban di saat putra-putriku tidak mau menggantikan aku di penjara. 새끼들 혹시 지들 감옥 보낼까봐 다 뒷공문이 뺐네. 앞에 나선 사람 이 사람뿐이었어. Bongja terbakar emosinya dan gak kuat menahan rahasianya dan mengatakan tentu saja dia gak takut masuk penjara karena dia pernah dipenjara juga dan memiliki seorang putra. Lalu Solhi melepaskan cincinnya dan Bongja mengambil cincinnya. Ayahnya mengatakan aku akan memasukkanmu ke rumah sakit jiwa, dasar putri nakal. Bongja marah dan langsung menjambak Solhi, guys. Namun ayahnya melerai dengan memukul Bongja dan marah-marah ke Bongja dan mengusir Bongja dari rumah. Bongja sambil menangis dan berkata aku akan pergi dari sini. Semoga acara ulang tahun ayah sukses dan aku akan menghadiri upacara kepergian ayah nanti. Tetapi aku tetap berdoa semoga ayah panjang umur. Bongja pergi dan kakeknya memeluk Solhi, guys. 자식 셋 중 둘이나 쫓아냈다고 하면 아버지 체면이 말이 아닐 테니까. Dan ternyata perkelahian itu memang sudah direncanakan Bongja supaya bisa mengambil sampel rambut Solhi dan juga membawa sampel milik David yang ada di rumahnya. Sebelum Songchul menghadiri acara ulang tahun ayahnya, Songchul dibantu memilihkan pakaian oleh istrinya. Songchul bahagia sekali. 아니 나 그동안 너무 차분했다고. 근데 지금은 그럴 때가 아니야. 모르겠어? Songchul terlihat sangat mencintai istrinya. Kemudian pergi dan sedangkan istrinya hanya melihatnya saja. Dan pada saat acara dimulai, Grace sudah menyiapkan kepergian istrinya Songchul ke luar negeri, guys. Mereka melakukan diam-diam dan mematikan CCTV. Istrinya pergi dengan membawa putranya. Bongja, detektif, dan Yunwoo melihat hasil tes DNA milik mereka berdua dan hasilnya ternyata 99% akurat. Setelah acara selesai dan sukses, Songchul mencari istrinya dan ternyata istrinya tidak ada di kamar. Lalu Songchul melihat surat perpisahan. Songchul berlari menaiki sepeda sambil terjatuh dan menangis terus berteriak-teriak menyebut nama istrinya dan putranya. 우리 아들 아빠 없으면 잠도 잘 못 자잖아. 다혜야 제발. Sedangkan istrinya sudah berada di pesawat dengan putranya dan putranya menangis terus. Adegan kakeknya Haein bermain go dengan Solhi. Pada saat bermain, Bongja menelpon namun tidak dihiraukannya. Kemudian Yunwoo yang menelpon, lalu kakeknya Haein mengangkatnya. Yunwoo berkata kalau sekarang kakek sedang bersama Nona Solhi, kakek tidak usah menjawab apapun dan hanya cukup mendengarkan saya saja. 죄송합니다. 급한 일이라서요. 지금 혼자십니까? Saya telah mengetes DNA antara Nona Solhi dan David. Mereka 99% cocok, mereka memiliki hubungan darah. Dan David telah mengumpulkan saham Anda. Dia sudah mengambil banyak saham direksi melalui perjanjian penyitaan. Kakek Anda harus mencabut hak konversinya sekarang. 할아버님, 계약서상 전환사채 조항을 지금이라도 빼셔야 합니다. Namun pada saat mendengar kabar dari Yunwoo, kakeknya Haein sepertinya kaget dan terkena stroke. Merasa sesak jantungnya dan menahan sakit hanya bisa memandang Solhi. Kemudian kakeknya Haein mau terjatuh dan tidak bisa bicara. Solhi bukannya menolong, justru memberitahu ini adalah efek obatnya. Kok akan sesak nafas dan perlahan-lahan akan lumpuh luar biasa. Lalu kakeknya Haein terjatuh. 선생님 바로 돌아가시면 이게 소용이 없잖아. 혼수 상태 계실 때. Solhi berkata, lihatlah, Yunwoo dan Bongja berkata benar. Tetapi kenapa kamu lebih mempercayaiku daripada mereka? Lalu kakeknya Haein flashback di saat-saat Bongja masih kecil dan berulang tahun mereka sangat bahagia dan berfoto bersama, masih ada ibunya dan kakak pertamanya. Dan kakeknya Haein menyesal, guys. Bongja dan Yunwoo segera ke rumah sakit dan yang lainnya sudah ada di sana juga. Mereka ingin menemui ayah dan kakeknya tetapi ditolak oleh pihak rumah sakit dan security.
Justru mereka diperlakukan kasar. Mereka bertanya kita walinya, siapa yang berani melarang kita, keluarganya untuk menemuinya. Lalu datang Solhi beserta pengacaranya. Yunwoo meminta penjelasan kepada pengacara. Pengacara memberitahunya kalau Tuan Hong terkena serangan jantung dan tidak sadarkan diri. Di sini hanya ada Solhi yang bisa menemuinya karena Tuan Hong telah menunjuknya sebagai walinya dan memegang hak bersuara pada saat kakeknya sedang koma. Dan saya memiliki videonya pada saat dia menandatanganinya. 회장님께서 최근에 위기학과 위임장을 갱신하셨습니다. Dan semua keluarga terkejut guys. Solhi sekarang berani dan berkata, saya lebih tahu apa yang jadi keinginan ayah atau kakek kalian. Sedangkan kalian putra-putrinya hanya mau uangnya saja tanpa memikirkannya. 어떻게 하면 회장님 돈 한 푼이라도 더 뜯어갈까? 그 고민들밖에 없었잖아. Bongjia marah ke Solhi, lalu Bongjia memberitahu ke semuanya kalau yang mau uang ayah itu adalah kamu dan putramu David. Semuanya mendengar hal itu kaget guys. Lalu Yunwoo membenarkan perkataan Bongjia. Kita sudah mengetes DNA mereka dan 네가 아버지 의결권 갖고 네 아들 윤은성이랑 다 먹으려는 거잖아. Lalu Solhi menjawab, memang benar David putraku. Memang kenapa kalau dia putraku tidak akan ada yang berubah. Lalu Solhi pergi. 윤 대표가 내 아들이야. 근데 왜? 그럼 안 돼? Media mengabarkan kalau Queen sedang rapat pemegang saham. Mereka mencabut semua hak keluarga Queen karena David pemegang saham terbesar dan Solhi sebagai walinya yang mempunyai hak suara. Dia memerintahkan untuk memecat semua keluarga Queen dan direksi lainnya menyetujuinya. 이는 주주들의 반대로 대기업 오너 일가 전부가 경영 Media mengatakan di mana orang konglomerat kehilangan kekuasaannya. Lalu keluarganya Hein dicari-cari oleh semua orang dan wartawan. Namun media mengabarkan juga kalau keluarga Queen yang telah dipecat tidak ada kabarnya sama sekali. Mereka tidak diketahui keberadaannya dan mereka juga tidak bisa keluar negeri karena sedang dalam penyelidikan. Ayahnya Yunwoo sedang minum bersama ditemani menantunya dan sahabat-sahabatnya. Ayahnya Yunwoo menangis tak kuat menahan sedih atas apa yang terjadi sama Yunwoo putranya. Dan mengatakan dia sendirian dalam bencana karena dia sudah mendengar beritanya lewat media sosial. 태풍이 그렇게 쓸모있을 것 같으면 니들이나 많이 쳐맞어. Tak lama dari situ ada mobil datang. Ternyata itu Yunwoo. Ayahnya kaget dan semuanya datang menghampiri Yunwoo. Mereka menanyakan kabar apakah Yunwoo baik-baik saja. Syukur kalau kamu kembali. 야, 너 밥도 못 얻어먹고 다니냐? 얼굴이 왜 이래? Kakaknya berkata, bagus kamu meninggalkan keluarga gila itu dan keputusan yang bagus. Kakaknya terus ngata-ngatai keluarga Hein guys, yang dimana tiba-tiba Hein turun dan kakaknya langsung diam tidak enak hati. 같이 왔네요. 불려시 같은 게 집에. Ternyata bukan Hein saja yang turun dari mobil. Namun ternyata satu persatu keluarga Hein turun, sehingga membuat keluarga Yunwoo terkejut dan diam. Dan semuanya hanya diam dan saling memandang. Dan gak genah gitu guys. Nah guys, sekian episode 8. Ditunggu kelanjutan episode berikutnya. Dibantu like, komen, dan share ya. Terima kasih.